Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Arabi al-Habsyi rahimahullah. Makna daripada kalam al-habib al-alim al-allamah Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah, ridha dan tawakal. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah azza wa jalla menjadikan ridha dan yakin sebagai sumber kebahagiaan dan jalan keluar dari kesulitan, serta menetapkan Allah akan keraguan dan kebencian terhadap takdir Allah sebagai sumber kecemasan dan kesedihan. Jadi amun kita umpamanya diberi Tuhan sesuatu musibah, kalau kita berdoa kepada Allah, isi doanya itu agar kita dipindahkan daripada musibah ini, dipelihara, dijauhkan dari musibah ini. Apakah itu kita kadar ridha dengan takdir Allah? Kita berada dalam kesempitan rezeki, lalu kita berdoa kepada Allah agar kita diberi rezeki yang luas. Apakah kita berdoa itu kita kadar ridha dengan takdir Allah kita ini rezeki sempit? Nah, ini tergantung dorongan kita berdoa itu apa. Kalau kita ini berdoa kepada Allah karena kita kada tahan menyandang ketentuan Allah ini, lalu kita minta doa supaya dialihkan, nah ini termasuk kita kada ridha dengan ketentuan Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah itu karena ini perintah Allah, dikabulkan kada dikabulkan itu urusan Allah, yang penting aku berdoa kepada Allah, nah ini masih dianggap ridha dengan takdir Allah. Dalam keadaan sakit kita, Allah memerintahkan kita berdoa. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Nah, kita berdoa ini bukan karena kita kada ridha dengan sakit ini, kada. Tapi kita berdoa ini karena Allah menyuruh kita berdoa. Rasulullah mengajari kita berdoa. Itu nang kutiru. Masalah dikabulkan kada dikabulkan doa itu urusan Allah. Dan aku ridha dalam keadaan sakit ini. Nah, itu kalau berdoa demikian kada keluar daripada ridha terhadap ketentuan Allah. Kita keluh kasah dalam keadaan sengsara. Nah, kita kada tahan lagi menyandang nang ada ini. Umpamanya, padahal Allah sudah menyatakan kada akan memberi sesuatu nang manusia kada sanggup memikulnya. Kadang-kadang maulah kita kada sanggup itu syaitan membisiki kita, nafsu kita mengajak kita kepada yang jahat, lalu seolah-olah kita kada mampu menghadapi keadaan, padahal pasti mampu, karena Allah sudah menyatakan dalam Quran kada memberikan sesuatu kepada manusia yang mereka kada mampu memikulnya. Jadi jangan beranggapan kada mampu menghadapi, itu bujukan daripada syaitan. Syaitan maulah kita merasa kada mampu menghadapi musibah. Syaitan yang merayu kita sehingga kita merasa kada tahan menghadapi keadaan hidup, padahal itu pasti tahan, Allah memberikan itu. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah itu bukan karena kita kada ridha dengan apa yang ada sekarang ini, tapi kita berdoa itu karena perintah Allah, perintah Rasulullah. Dikabulkan kada dikabulkan doa itu urusan Allah, yang penting aku ridha menghadapi kenyataan seperti ini. Nah, itu doanya berpahala dan doanya bisa dikabulkan oleh Allah, dan kita tetap ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, puncak keimanan adalah sabar menerima dan merasa senang dengan semua keputusan dan ketentuan Allah. Sabar itu hubungannya dengan penyakit, ridha hubungannya dengan Allah. Allah memberikan kita penyakit, kita tahan. Arti tahan itu apa? Kada kuciak-kuciak. Nah, artinya kada menjerit, kada keluh kasah, tapi kita tahan. Itu sabar artinya.
Dan kita kepada Allah ridha diberinya ini musibah, karena kita menganggap di balik ini akan ada sesuatu yang nikmat sangat besar. Nah, jadi ridha ini lain lawan sabar. Sabar ini hubungannya kepada nang kada nyaman. Ridha ini hubungannya kepada Allah. Ada mau kita ridha lawan penyakit, maulah. Sabar lawan penyakit itu. Lawan penyakit itu kita sabar. Lawan sengsara sabar. Ridha lawan Allah Ta'ala. Al-Fudail rahimahullah berkata, seseorang hamba yang telah mampu merasakan bahwa pemberian dan penegahan adalah sama, maka dia telah ridha terhadap Allah. Artinya apa? Diberi Allah, aku ridha kepada Allah. Kada diberinya pun aku ridha kepada Allah. Nah, itu ridha ngarannya. Dan ridha terhadap apa yang diberikan Allah ini merupakan akhlaknya para aulia, akhlaknya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Para ulama menyimpulkan bahwa akhlaknya para anbiya, akhlaknya para aulia itu ada 12 pokok akhlak mereka. Yang pertama, kanu aminin biwa'dillah. Orang-orang aulia, apalagi anbiya, para nabi, mereka itu aminin biwa'dillah. Mereka percaya dengan janjinya Allah. Percaya. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Allah mengatakan, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Mereka percaya janji Allah. Siapa yang bersedekah sekian dibalas 10, dia percaya dengan janji Allah. Nah, itu akhlaknya para aulia dan anbiya. Dan kedua, kanu aisin minal khalqi, mereka itu putus asa daripada makhluk. Artinya apa? Mereka itu sedikit pun kada ada menaruh harapan daripada makhluk Allah. Ini kada ada menaruh harapan lawan makhluk, kada ada punya impian lawan makhluk. Putus asa daripada makhluk. Ini kada berharap makhluk memberikan sesuatu kepadanya. Ini kada berharap makhluk memuji menyanjungnya. Ini kada berharap makhluk itu mencintainya. Kada berharap. Putus asa daripada makhluk Allah. Jadi orang nang kaya apa terhadap dirinya, ini kada ada masalah. Kada mengharap apapun daripada makhluk Allah. Ayisin minal khalqi. Selama kita masih mengharapkan sesuatu daripada makhluk Allah, kita mengharapkan masih dicintainya, masih diharapkan disanjungnya, masih diharapkan diberinya, masih diharapkan dihormati. Nah, selama kita masih tamak kepada makhluk Allah ini, kita kada akan bisa lurus di jalan Allah. Kada akan bisa lurus. Kita bisa lurus di jalan Allah asalkan kita putus asa daripada makhluk ini. Jangan mengharap apapun daripada makhluk Allah. Inya menghormati kita, alhamdulillah. Kada menghormati, alhamdulillah. Memberi, alhamdulillah. Kada memberi, alhamdulillah. Kada ada urusan makhluk Allah. Nah, aisin, ini akhlaknya para nabi dan para aulia. Yang ketiga, kanat adawatuhum ma'asyaitan. Yang ketiga, musuh mereka itu adalah syaitan. Yang dianggapnya musuh cuma syaitan. Lain pada syaitan, ada musuh. Masalah orang memusuhinya, masalah orang membenciinya, itu kada ada masalah. Tapi kalau dalam hatinya syaitan, saya kong aja musuh. Yang keempat, kanu muqbilin ala amri anfusihim. Mereka itu berhadap mengurusi urusan diri mereka. Artinya apa? Mereka anbiya, mereka para aulia itu, mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan dirinya, mencari keaiban-keaiban yang ada pada dirinya. Ini kada mencari-cari keaiban orang, kada mencari keburukan-keburukan orang. Itu akhlaknya para aulia. Yang kelima, kanu musyfiqin alal khalqi, mereka itu sayang atas makhluk Allah. Orang kafir, orang fasik, orang zalim, binatang,
itu samuan perlu disayang. Yang keenam, kanu mutahammilin li adal khalqi, mereka itu sanggup menyandang gangguan-gangguan makhluk. Artinya apa? Mereka kada akan membalas orang-orang yang menyakiti mereka. Yang ketujuh, kanu annallah la yudhi'u amalahum. Mereka yakin bahwa Allah kada akan menyia-nyiakan amal mereka sekecil apapun. Nah, mereka yakin sehalus apapun ibadah yang mereka lakukan, Allah kada menyia-nyiakan. Jadi kada ada ibadah itu merasa wah dikitnya, karena sekecil apapun ibadah akan dinilai oleh Allah. Nah, mereka yakin demikian. Yang kedelapan, kanu mutawadhi'in imwadhi'il haq, mereka itu tawadu padahal mereka berada di jalan yang benar. Berada di jalan yang benar, tawadu pulang. Ada merasa paharatnya, artinya ada merasa penyucinya, pembersihnya, ada. Mereka tawadu padahal mereka di jalan yang benar. Yang kesembilan, kanu la yad'una an-nasiha bi mawadi'il adawah, mereka tidak meninggalkan nasihat walaupun musuh. Arti nasihat itu apa? Menghendaki kebaikan. Mereka itu selalu menghendaki kebaikan walaupun untuk musuh. Walaupun untuk musuh. Para aulia mengatakan kalau kita ada berisi musuh, artinya orang tuh ada musuhi kita, amalannya paling inting nak mengalahkan musuh itu. Paling nyaman amalannya musuh tuh kiyok. Apa amalannya? Setiap malam doakan musuh itu mudahan diampuni Tuhan dosanya, mudahan disejahterakan dia, mudahan diluasakan rezekinya, mudahan disihatakan badannya. Nah, kita yang disakiti oleh orang, kita dianiaya oleh orang, hendak orang tuh kalah jangan dilawan sama pada baaniaya sama bungulnya. Nah, hendak mandang apa? Malam doakan inya, mudahan orang nang nyambati aku tuh disihatakan awaknya, dibanyakakan bininya umpamanya. Doakan kiyok tuh musuh itu. Allah tahu artinya bahwa kita kadang menghendaki jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau kita menghendaki jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kadang nasihat ngarannya. Ini mujarab. Nah, sudah diamalkan oleh para orang-orang dahulu. Jadi mengalahkan musuh bukan dengan membaca Yasin, bukan dengan membaca doa saifi, itu kada. Doa saifi itu bisa kabul kalau hati kita bersih. Nah, hati kita suci daripada dosa, baca doa saifi mau kabul. Tapi kalau hati kita kada bersih, kada usah doa saifi, sebaliknya daripada doa saifi, itu nang kabul. Yang ke-10, kanu la yumsikuna al-fadla min amwalihim, akhlaknya para aulia dan para anbiya itu mereka tidak mau menyimpan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan pokoknya. Ada duit, pakaian, apakah yang lebih daripada hajatnya, kada mau disimpaninya. Nah, diunjuknya kepada yang memerlukan. Yang ke-11, kanu yudimuna 'alal wudu, akhlaknya para nabi aulia mereka itu selalu kekal wudu. Artinya batal baudu. Yang ke-12, kanu radin billah ala ma wajadu aw fa'atu minad dunya. Yang ke-12, akhlaknya para aulia dan anbiya itu mereka ridha dengan Allah atas apa yang mereka dapat dan yang mereka tidak dapat. Nah, ridha kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah berkata, jangan keluhkan apapun yang terjadi pada dirimu kepada seseorang pun. Jangan mengeluh kepada manusia artinya. Nah, semalam kan dijelaskan sudah, pengertian mengeluh itu beda dengan keadaan khabar-khabar. Nah, kita berhabar penyakit kita lawan dokter, itu bukan mengeluh. Atau kita menjawab orang yang bertakun, "Ikem sakit apa?" "Aku sakit mata." Itu ada mengeluh. Nah, mengeluh ini orang bertakun gak ada apa, gak ada guru aku sakit ini, sakit itu, orang bertakun gak ada. Nah, ini mengeluh ngarannya.
Jangan sampai demikian. Jangan keluhkan apapun yang terjadi pada dirimu kepada seorang pun, dan jangan sekali-kali menyalahkan Allah Azza wa Jalla atas apa yang Dia perbuat terhadap dirimu. Menyalahkan Tuhan. Dalam Quran Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Ada yang menimpa kamu dari sesuatu yang jahat, itu akibat diri engkau. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang menyakiti diri engkau itu asalnya memang dari diri engkau. Dari diri engkau. Akan tetapi bersyukurlah kepadanya, sebab seseorang yang mendapat musibah kemudian bersyukur karena merasa yakin bahwa di balik musibah itu terdapat nikmat yang tersembunyi adalah jauh lebih baik daripada seseorang yang bersyukur tetapi tidak menyadari bahwa dirinya memperoleh banyak nikmat. Kalau kita berdosa dimuntung, dosa dimuntung, nyambati orang, berdusta, menipu, sumpah palsu, macam-macam, kita tobat dari dosa muntung. Nah, mestinya kan imbah tobat itu ada perbaikan. Membaca Quran kah dibanyaki, diganti bakas muntung banyak nyambati orang nih, gantiin baca Quran, baca salawat. Nah, bila ada perbaikan, Allah kena perbaikinya. Gigi kah sakit, bangkak kada beampihan, sariawan kah banyak dimuntung, tenggorokan kah sakit, nah apakah itu perbaikan dari Allah? Kalau Allah membaiki sakit. Tapi kalau kita memperbaiki seorang, kada sampai kayak itu. Nah, jadi kita dosa dimuntung nang banyak nih tuh, kalau kita sudah tobat diperbaiki dengan membaca nang suci-suci Al-Quran, salawat dan lain-lainnya. Bila kita kada demikian, nah kayaknya Allah membaiki-akan. Berapa banyak nikmat yang engkau peroleh tetapi tidak engkau sadari. Allah Ta'ala mewahyukan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka tidaklah kalian mampu menghitungnya. Jangan ceritakan kepada siapapun yang apa yang sedang kamu alami daripada problem, daripada kesengsaraan. Akan tetapi jadikanlah Allah sebagai kesenanganmu dan tempat mengadu. Tidak ada sesuatu pun bagi siapapun perkara, sebab segala sesuatu adalah ciptaannya, berada dalam kekuasaannya dan tunduk pada perintahnya Allah. Akan tetapi kullun yajri ila ajalim musamma, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Allah memberi kita penyakit. Allah memberi kita penyakit 2 minggu. Itu ketentuan dari Allah, umpamanya 2 minggu. Dalam 2 minggu itu ubat apa aja yang kita makan nggak ada mempan. Ubat apa yang nggak ada mempan. Kenapa? Karena belum sampai waktunya. Kalau sudah sampai 2 minggu pada pengobatan gini hilang. Itu kalau Allah memberikan 2 minggu waktunya. Masing-masing berjalan sebagai kepada waktu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisinya ada ukurannya. Hati-hati jangan mengeluhkan perlakuan Allah terhadapmu kepada makhluknya. Kalau perlakuan makhluk Allah kepada kita itu baik, kita keluhkan kepada Allah. Nang tak paling ini apa? Perlakuan Allah kepada kita, kita keluhkan kepada sesama makhluk. Meskipun tubuhmu dipotong-potong dan dagingmu dicincang, sesungguhnya seluruh bala terjadi karena keluh kasah manusia atas ketetapan Allah yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih, yang maha lembut kepada hamba-hambanya dan tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Allah kalau memberi kita penyakit, Tuhan zalim lah kada. Pas, itu pas, cocok dengan keadaan kita. Allah memberi kita kemiskinan, kawan kita dan sanak kita diberi Allah kekayaan,
sama pada anak si fulan, sama pada cucunya si fulan. Tapi Allah memberi rezeki kada sama, nang ini sedikit ini banyak. Zalim ke Allah kada, justru adil. Cuma kita kada tahu di mana letaknya keadilan Allah. Kada tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha." Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah mewahyukan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Sampai di sini ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Di Quran Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Biar Tuhan, barangkali ikam itu kada katuju lawan sesuatu padahal itu sangat baik untuk kamu. Kadang-kadang kamu tuh mencintai sesuatu padahal itu jahat, buruk bagi kamu. Kamu tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, Sahal rahimahullah berkata, tingkat keyakinan seseorang hamba tergantung kepada tingkat keridaannya kepada Allah. Ridha adalah salah satu makam yang agung dalam Islam. Membenci perbuatan maksiat dan dosa tidak bertentangan dengan ridha. Bahkan ridha terhadap maksiat tidak diperkenankan. Ridha terhadap ketentuan Allah wajib hukumnya, sebab berarti ridha kepada Allah walaupun hal itu bertentangan dengan hawa nafsu. Mengatakan ridhanya hubungannya kepada Allah. Ridha jangan dihubungkan kepada kesengsaraan, ridha jangan dihubungkan kepada kemaksiatan. Kita kada boleh ridha dengan maksiat. Kenapa? Lain hubungannya. Ridha ini kepada Allah Ta'ala. Kalau maksiat itu kita benci, tapi kita ridha selaku Allah yang menentukan maksiat itu. Misalnya hamba fulan melakukan maksiat, nah kita ridha kepada Allah, fulan yang ditentukannya. Kita ridha kepada Allah, fulan melakukan maksiat itu atas takdirnya. Tapi kita benci kepada maksiat yang diusahakan oleh si fulan itu. Nah, benci kita kepada maksiat, ridha kita kepada Allah. Sabar kita kepada penyakit, ridha kita kepada Allah. Jadi hubungannya itu jangan luput. Ridha adalah makam atau hal yang timbul karena cinta kepada Allah. Nah, ridha ini cinta kepada Allah hubungannya. Kalau orang itu kada cinta kepada Allah, kada akan bisa ridha dengan hukum Allah. Ridhanya kita kepada hukum Allah tergantung berapa besarnya kecintaan kita kepada Allah. Nah, kecintaan kita kepada Allah tergantung makrifat kita kepada Allah. Makanya ada istilah man arafallah ahabbah wa man ahabbah radiya billah. Siapa makrifat kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Siapa cinta kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah. Nah, jadi bermula daripada ma'rifat ini. Ma'rifat apa? Arifillah asma'ahu. Kenalilah dulu Allah itu lewat namanya. Nah, kita kenali lewat namanya. Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemberi, Allah maha macam-macam. Artinya kadang mungkin Allah ini menyengsarakan aku. Kalau ini pemberiannya pasti ada kebaikan di belakangnya. Nah, itu salah satu pengenalan kepada asma Allah yang macam-macam itu. Sebagaimana ungkapan syair berikut, ahwahu waslan wa in abada talawunahu fa kullu ma yaf'alul mahbub mahbub. Aku ingin menjalin hubungan dengannya meskipun ia tidak menaruh perhatian kepadaku, artinya. Sebab setiap perbuatan kekasih itu disukai. Nah, mau kita kada suka itu perbuatan orang nang kada kita kasihi, kada kita cintai. Nah, selanjutnya berdoa
dengan merendahkan diri serta melakukan semua kegiatan yang diperintahkan Allah tidaklah bertentangan dengan ridha. Ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallim.